Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majlis ilmu, majlis Al-Qur'anul Karim, yang Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari akan bisa memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu bukti kita beriman kepada Al-Quran, karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, maka wajib bagi kita juga untuk mempercayai Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Sehingga salah satu mengimani Al-Qur'an adalah dengan kita mempelajari Al-Qur'an. Karena dengan kita mempelajari Al-Qur'an, maka kita bisa memahami Al-Qur'an. Dan dengan kita memahami Al-Quran, maka kita bisa mengamalkan Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Dan dengan demikian mudah-mudahan Al-Quran pun nanti di akhirat memberikan syafaat kita kepada di akhirat memberikan syafaat kepada kita sekalian. Dan bagi mereka yang membaca, kata Rasulullah SAW, Iqra wartaqi warattilil Quran kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasulullah SAW, bacalah. Jadi ketika yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran. Sahibul Quran itu apa? Orang yang memang sering membaca Al-Quran. Ketika mereka masuk ke dalam surga, maka kata Rasulullah SAW apa? Disebutkan dalam riwayat tersebut, Iqra, bacalah hai orang yang di dalam surga, yang orang yang sering membaca Al-Quran. Wartaki, naiklah ke tingkatan yang tinggi. Warattilil Quran, dan bacalah Al-Quran. Jadi nanti kita disuruh juga baca apa? Al-Quran. Kama kunta turattil fil Quran. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil Al-Quran di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajat Anda, posisi Anda, tingkatan Anda nanti di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Setelah yang 15 kita sudah membahas tentang bagaimana ciri-ciri orang-orang munafik. Jadi ciri-ciri apa? Orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang apa? Ketika bertemu dengan para sahabat, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ya. Di dalam ayat sebelumnya bahwa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, qalu amanna. Lalu mereka mengatakan kami beriman sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi apabila mereka berpaling kepada syaitan-syaitan mereka, apa yang maksud dengan syaitan sini? Kelompok-kelompok mereka, para pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan saya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Saya mengomong tadi kepada orang beriman itu hanya istihza, meledek, mengolok-olok. Padahal kata Allah SWT, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang akan membalas ledekan mereka, olok-olokan mereka, mainan-mainan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah SWT akan biarkan mereka di dalam kesesatan. Ya, jadi mereka akan dibiarkan dalam apa? Kesesatan. Kemudian ayat yang ke-16 Allah SWT menyebutkan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah ishtara itu sebetulnya menjual kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka tinggalkan apa? Petunjuk lalu mereka ambil ad-dhalalah, kesesatan. Maka mereka kata Allah SWT, fama rabihat tijaratuhum. Ya, taknya tidak dihamaskan karena tak bertemu dengan tak. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah untung perniagaan mereka. Jadi apa yang mereka beli berupa kesesatan, lalu dia buang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan dari ciri-ciri orang-orang yang munafik adalah mereka sudah menukar keimanan dengan kekufuran. Yang tadinya beriman kemudian kufur. Kenapa? Karena adanya penyakit nifak di dalam hati mereka. Jamaah sekalian, di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dan juga termasuk dari Ibnu Mas'ud dan dari para sahabat mengatakan bahwa ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Dibacanya apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan mereka. Jadi artinya apa? Mereka lebih mengambil kesesatan, lalu mereka meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lebih mengambil ad-dhalalah, sesat. Maka dari sini maka kata
al-huda itu lawan katanya adalah ad-dhalalah. Petunjuk lawan katanya apa? Ad-dhalalah, yang katanya apa? Sesat. Orang itu tidak akan sesat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Kebalikannya orang itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Ad-dhalalah, kesesatan. Dan inilah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta hidayah. Kita minta hidayah, bukan kesesatan. Jadi kita setiap sholat kita minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu apa? Hidayah. Ihdina itu apa? Dari kata-kata ihdina, berilah saya hidayah. Petunjuk. Hidayah itu apa? Petunjuk. Hidayah itu din. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dalam riwayat lain juga disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, artinya mereka menukar iman dengan kekufuran. Udah beriman, kufur setelah itu. Udah beriman apa? Kufur setelah itu. Makanya orang-orang munafik itu banyak di Madinah. Pada awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di Mekah, di situ belum nampak orang-orang munafik. Di Mekah itu baru ada mukmin dan kafir. Baru kelihatan munafik ketika apa? Mereka di Madinah. Ketika diajak berjihad, berperang, mereka nggak mau. Mendingan juga di rumah, kata mereka. Ketika diperintahkan untuk membayar zakat, mereka nggak mau. Ketika diajak apa? Beriman kepada Allah, mulutnya doang yang mau, tapi hatinya enggak. Gitu. Makanya orang-orang munafik di Madinah, mereka membuat sebuah masjid yang namanya masjid apa? Dirar. Ya. Jadi masjid apa? Masjid yang mereka bangun. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Untuk memecah belah. Masjidan diraran. Jadi apa? Masjid dirar dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah membangun masjid yang namanya apa? Kuba di Madinah. Tapi mereka bikin apa? Masjid dirar. Untuk memecah belah. Ya, biar umat Islam apa? Pecah. Maka di sini jamaah sekalian, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk membakar masjid dirar. Karena bahaya, makanya disebut diror. Diror kata apa? Doror. Yang kata apa? Membahayakan. Jamaah sekalian, dan dedengkot orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik di Madinah. Yang mereka, pengikut-pengikutnya itu memperlihatkan keimanannya di hadapan umat Islam. Padahal hatinya apa? Tidak beriman. Jadi mereka juga menggunakan taqiyah agar mereka bisa apa? Selamat untuk hidup di hadapan para sahabat. Jadi katakan apa? Taqiyah itu adalah awalnya orang-orang munafik melakukannya. Kenapa? Mulutnya beriman tapi hatinya apa? Tidak beriman. Dan taqiyah ini juga digunakan oleh orang-orang apa? Syiah. Untuk apa? Untuk membohongi umat Islam bahwa dia muslim padahal hatinya tidak muslim gitu. Makanya apa? Taqiyah. Taqiyah itu apa? Menjaga, memelihara dia untuk bisa hidup berdampingan gitu. Biar nggak diganggu. Jamaah sekalian, kata Mujahid, ya. Mujahid ini adalah salah seorang tabi'in yang belajar dari Ibnu Abbas. Ya. Beliau mengartikan, menafsirkan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Artinya apa? Tadinya mereka beriman, ya. Kemudian setelah itu mereka kufur gitu. Awalnya mereka beriman, tapi setelah itu apa? Kufur. Ini orang-orang munafik gitu. Kalau Qatadah mengatakan istahabbud dhalalah 'alal huda. Mereka lebih mencintai, menyukai kesesatan ketimbang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih suka sesat daripada apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma samudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud itu kaumnya siapa itu? Nabi
soleh. Jadi kita harus tahu dah. Kaum Nabi Soleh itu disebut kaum apa? Samud. Kaum Nabi Nuh itu disebut kaum Nabi Hud disebut kaum apa? Kaum Ad. Kaumnya Nabi Syuaib disebut kaum Madian. Kalau kaumnya Nabi Musa kaum apa? Bani Israel. Itu udah tahu gitu. Karena kaum Bani Israel banyak. Nabi Musa kaumnya Bani Israel. Nabi Yusuf juga kaumnya apa? Bani Israel. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia kaumnya Bani Israel. Jamaah sekalian, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami berikan petunjuk kepada mereka, kata Allah SWT. Tapi fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih menyukai al-ama. Kata-kata al-ama itu sebetulnya buta. Mereka lebih suka untuk apa? Mencintai apa? Buta daripada apa? Petunjuk. Maksudnya apa? Mereka lebih mencintai apa? Kesesatan. Jadi orang-orang yang ad-dhalal di dalam Al-Quran ini disebut orang yang tidak bisa melihat. Nggak bisa melihat apa? Melihat kebenaran. Jadi kalau orang sudah tidak apa-apa, sudah sesat, maka dia tidak bisa melihat kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datangnya dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mendapatkan apa? Kebenaran. Dia mampu untuk memilah kebenaran, melihat kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini disebutkan kesimpulannya bahwa orang-orang munafik lebih apa? Mereka meninggalkan petunjuk menuju kepada kesesatan. Mereka apa? Melawan petunjuk dan mengambil kesesatan. Maka inilah yang disebutkan apa? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, di dalam surat Al-Munafikun, jadi ada satu surat khusus Allah SWT menjelaskan tentang apa? Orang-orang munafik, yaitu surat Al-Munafikun. Sebetulnya dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah SWT menjelaskan tentang karakter dan sifat-sifat orang munafik, termasuk di Al-Baqarah. Termasuk juga di At-Taubah, itu banyak sekali. Al-Anfal juga begitu. Apalagi ada satu surat yang namanya apa? Al-Munafikun. Dan itu menjelaskan tentang apa? Orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu ila akhir ayat. Jadi, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Dzalika bi annahum. Yang demikian itu kata Allah dengan bahwasannya mereka amanu, tadinya beriman. Jadi orang munafik itu awalnya beriman. Summa kafaru. Kemudian mereka tidak beriman. Fatubi'a ala qulubihim. Maka Allah kunci mati hati-hati mereka. Yang tadinya beriman, kemudian dia tidak beriman, kufur, kemudian Allah kunci mati hatinya. Sulit untuk mendapatkan apa? Hidayah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa peristiwa tentang Isra Mi'raj, tadinya mereka beriman tuh orang-orang munafik. Tapi ketika menyampaikan tentang Isra Mi'raj, akhirnya mereka kufur. Ini apa? Orang-orang munafik. Jadi mereka apa? Hatinya kufur tapi mulutnya itu apa? Beriman. Yaquluna bi alsinatihim ma yaquluna fi qulubihim. Mereka mengatakan dalam lidah-lidah mereka, tapi hati mereka tidak mengatakan. Makanya kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menurut definisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa sih iman? Iman itu apa? Takrirun bil lisan. Kita harus tahu nih, sebagai umat Islam harus tahu definisi iman. Ya, jangan sampai kita ditanya, apa sih iman? Iman ya iman, Ustaz. Ya. Itu bukan jawaban namanya. Ngulang pertanyaan Ustaz. Ya, kalau iman apa sih? Iman ya iman Ustaz, itu bukan jawaban. Tapi apa? Mengulang pertanyaan Ustaz. Apa iman? Al-iman secara bahasa, secara lughatan adalah at-tasdiq. Membenarkan, meyakini. Itu secara lughatan. Secara bahasa, secara etimologi. Tapi secara syar'i, istilahi, iman itu apa sih? Takrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Habis diucapkan kemudian meresap dalam hati, wa tasdiqun bil qalbi.
dibenarkan dalam hati. Habis dibenarkan dalam hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota kita. Diperlihatkan imannya dengan seluruh anggota kita. Dia beriman, dia sholat karena dia beriman. Dia berpuasa, beriman. Jadi iman itu diperlihatkan dengan amal soleh. Dia berhaji, berumroh, dia berkorban nanti pada saat datang Idul Adha. Itu diperlihatkan. Jadi pertama diucapkan, ditakrir. Makanya orang yang beriman, orang yang mau masuk Islam, itu nggak cukup hanya sekedar dia ngaku, Ustaz, saya mau masuk Islam. Ya udah, inti jadi Islam. Enggak. Dia harus ucapkan dengan kalimat 2 syahadah. Jadi nggak cukup Pak dengan Ustaz, ini mau Islam nih. Ya udah, inti cukup inti ngomong gitu dijadi deh Islam. Enggak. Dia harus bersyahadatain, diucapkan syahadatain dengan lidah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ditunda. Ente mau masuk Islam, iya. Nanti deh minggu yang akan datang kita ngundang dulu nih tetangga masjid jamaah biar ente disaksikan. Jangan. Seminggu yang akan datang ternyata orang itu meninggal. Dosa kita. Kita dosa itu. Orang mau apa? Orang yang mau bersyahadah itu tunda gitu. Jadi kalau dia mau bersyahadah langsung syahadah. Adapun nanti mau mengundang orang biar disaksikan, udah lain aja lagi. Yang penting udah syahadah dulu gitu. Diucapkan dulu pada saat itu gitu. Jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau ente mau mau masuk Islam, iya Ustaz. Oh, ente sunat dulu, habis sunat baru syahadah. Jangan juga. Sunat belakangan. Masuk dulu syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis sunat jangan enggak jadi deh. Kenapa? Disunat dulu katanya. Itu jangan gitu. Pokoknya syahadah dulu. Itu namanya takrirun bilisan. Dan para sahabat begitu, ketika mereka beriman, langsung di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Langsung diucapkan di depan Rasulullah. Dan ada salah seorang sahabat ketika berperang, maka ketika mau dibunuh nih, musuhnya orang kafir bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibunuh juga oleh sahabat tersebut. Kemudian peristiwa ini, saya lupa namanya yang dibunuh itu siapa? Apa yang membunuh itu siapa? Saya lupa. Apa Mikdad atau apa itu saya? Zaid bin Haritsah. Jadi ketika Zaid bin Haritsah, ketika itu dipanggil. Kenapa engkau bunuh orang yang sudah bersyahadah? Apa jawabannya sahabat tersebut? Karena dia dia ingin menyelamatkan dirinya dengan ucapan syahadah. Apakah itu tahu hati orang tersebut? Kita nggak tahu hati orang tersebut. Pokoknya kita lihat ucapannya. Jadi Islam itu melihat Zohir. Nahnu nahkumu bidzohir. Innallaha yahkumu bisarair. Kita itu menghukumkan orang yang zohir aja. Nggak bisa kita korek-korek hati orang. Wallahu yahkum bisarair. Dan Allah menghukumkan yang rahasia dalam hati. Jadi kalau ada orang, siapa yang meninggal tuh? Ya, tetangga kita. Islam bukan tuh. Coba periksa. Jangan. Nggak perlu pakai diperiksa dulu. Pokoknya kalau dia kita saksikan dia pernah ke masjid. Kalau puasa juga dia sahur juga bangun, kita lihat pernah. Ya udah Islam gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan, kita yang lihat zahir-zahirnya aja. Nggak perlu kita korek-korek. Jadi nggak perlu kalau ada orang meninggal mau dikorek-korek. Islam bukan tuh. Kalau bukan Islam, jangan. Pokoknya udah datang aja. Adapun urusan hati dia, hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai gitu. Yang kita lihat itu zahirnya. Nah, jamaah sekalian, habis diucapkan, maka harus dibenarkan dalam hati. Nggak boleh kita ragu, yakin. Ketika bersyahadah, kita meyakini dalam hati kita. Kita benarkan, kita yakinin. Kemudian kita amalkan setelah itu. Perintah Allah SWT. Makanya orang yang masuk Islam, umpamanya dia masuk Islam di setengah 12. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian habis itu Zuhur.
Wajib gak dia sholat? Wajib. Ustadz kan dia baru masuk Islam, dia gak bisa. Ikutin sebisanya. Sambil berjalan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan bilang, ente udah, ntar aja nanti sholat. Jangan, ikutin aja. Tapi kan dia baru masuk Islam, tetap baru masuk Islam juga tetap ikutin. Sesuai dengan kemampuan ente, sebisanya dari mana. Kan jadi jamaah kan cuma ikutin doang kan gitu. Tapi dia usah belum dicapai, ikutin dulu, nanti sambil belajar saat itu. Jadi jangan sampai besok aja ente habis belajar baru apa? Baru sholat, jangan. Ikutin aja. Kenapa? Karena dia sudah masuk kepada kawasan Islam, iman. Kalau udah masuk, maka dia harus ikuti aturan dalam situ. Itu dia harus sholat. Datang bulan Ramadan dia puasa, gitu kan? Dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, disinilah orang-orang munafik, kata Allah SWT, tadinya mereka beriman, kemudian kufur, lalu Allah tutup mati hati mereka. Bukan ditutup aja, bukan dikunci aja, tapi apa? Dikunci mati. Kalau bahasa kita, kalau dikunci mati apa sih? Digembok, betul-betul gembok, ya, nggak bisa dibuka lagi tuh. Ada orang ditutup doang pintunya, sampai kunci udah selesai. Akhirnya korek-korek masih bisa. Tapi ini udah ditutup, dikunci, digembok juga gitu. Jadi betul-betul apa? Allah sudah apa? Tutup kunci mati hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama rabihat tijaratuhum." Dagangan mereka artinya apa? Apa yang mereka lakukan gitu. Itu tidaklah menguntungkan mereka. Jadi kadang-kadang amalan-amalan itu juga disebut apa? At-tijarah. Seperti dalam ayat Al-Qur'an di surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah mau aku berikan satu perniagaan, aku tunjuki satu perniagaan gitu. Maka dia juga sebutkan perniagaan. Maksudnya apa? Bukan dagang sebagaimana kita dagang di pasar, bukan. Maksudnya apa? Melakukan amalan yang amal itu untungnya dari Allah SWT. Berupa pahala gitu. Kenapa kadang-kadang disebut apa? Amalan itu disebut apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menarik manusia. Itu disebut dengan tijarah gitu. Karena biasanya orang kalau sudah berbicara tentang ekonomi, tentang harta itu lebih tertarik gitu. Jadi inilah metode Al-Qur'an. Jadi Allah SWT tahu betul bagaimana apa? Kesukaan manusia tentang harta. Maka ketika menyebutkan tentang apa? Amalan juga disebut apa? Tijarah, perniagaan. Tapi perniagaan ini tidak pernah apa? Rugi. Adapun perniagaan dunia bisa rugi gitu. Nah, orang-orang munafik fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka tidak untung. Tidaklah mereka untung dalam perniagaannya mereka. Kenapa? Wa ma kanu muhtadin, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Masal. Biasa dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Di mana Allah SWT menyebutkan watilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan itulah perumpamaan yang kami buat di dalam Al-Qur'an, perumpamaan tersebut untuk manusia. Contoh perumpamaan ini, tamsil. Dan tidaklah yang bisa berpikir dari perumpamaan yang dibuat oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an illal 'alimun, kecuali orang yang paham, mengetahui. Kenapa Allah SWT berikan perumpamaan, tamsil dalam Al-Quran? Agar ini lebih menarik. Orang bisa mengambil pelajaran dari tamsil tersebut. Daraballahu matalan kalimatan thayyibatan. Itu disebutkan apa? Dalam ayat Al-Quran. Jadi apa? Agar orang lebih tertarik. Bisa memahami, oh ini perumpamannya seperti ini. Oh ini perumpamannya seperti ini. Jadi bisa dibandingkan, dikomparatifkan dengan apa yang terjadi dalam fenomena hidup dia dengan perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka kata Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan orang yang istauqada nara.
menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu padam di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka, biarkan mereka fi dzulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Nah, di sini kalau kita lihat, masaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Awalnya mereka beriman. Kan ada cahaya tuh, iman. Dinyalakan dengan apa? Iman. Tapi falamma adha'at, mereka padamkan iman tersebut. Sehingga apa? Gelaplah di sekitarnya. Maksudnya di dirinya dia apa? Gelap. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Tidak tahu. Kenapa? Karena sudah padam api iman mereka. Zahaballahu binurihim. Lalu Allah hilangkan cahaya mereka. Jadi apa? Allah hilangkan cahaya mereka. Artinya apa? Wantafa'a biha wa absara biha. Jadi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, nggak bisa ngambil manfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Makanya ayat selanjutnya apa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, umyun, tidak melihat, buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa lagi balik kembali untuk beriman, nggak bisa lagi. Kenapa? Udah summun, bukmun, umyun, 3. Kenapa? Sebab mereka zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya mereka, cahaya iman mereka. Dan Allah tarakahum wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka fi dzulumatin, dalam kegelapan, kekufuran. Kufur itu kegelap. Al-dzulumat. Kezaliman gelap. Jadi ketika Allah SWT menyebutkan apa? Kafir, kemungkaran, ya, itu dengan bentuk jamak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-haq, maka an-nur itu apa? Nur itu cahaya, itu bentuknya apa? Mufrad. Tapi kalau disebut zulumat, ya, zulumat itu apa? Jamak. Kenapa? Kata para ulama. Karena nur itu cahaya itu satu, cahaya Allah, yaitu iman yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau zulumat, kegelapan banyak. Al-zulumat itu kezaliman, kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, ya, kemungkaran, dosa. Itu semuanya apa? Al-zulumat. Makanya apa? Gelap. Ya. Jadi gelap itu banyak. Gitu. Tapi cahaya Allah itu apa? Satu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, mereka nggak bisa lagi melihat. Walaupun matanya melek. Gitu. Maksudnya nggak bisa melihat apa? Melihat kebenaran lagi yang datangnya dari Allah SWT. Walaupun matanya apa? Melek. Makanya kan di dalam ayat Al-Quran ya, nanti ada orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nggak melihat, buta. Ya. Kenapa? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah SWT apa? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut adzikr. Kenapa? Karena Al-Quran berisi tentang peringatan. Jadi, barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya itu luas. Tapi kehidupannya sempit, hatinya sesak. Hatinya apa? Sempit, dadanya sempit. Walaupun rumahnya itu apa? Segede lapangan bola, tahu lapangan bola, saking luasnya itu ya. Tapi hatinya sempit.
Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Dan kami akan bangkitkan mereka nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa dulu waktu di dunia melihat Al-Qur'an enggak bisa melihat? Kenapa? Karena enggak mau dibaca Al-Qur'an gitu, enggak mau dipelajari gitu. Padahal matanya apa? Melek gitu. Apa kata dia? Rabbi lima hasyatani ama, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dulu waktu masih hidup di dunia saya bisa melek? Tahu melek, Pak? Bisa ngelihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah. Ketika datang ayat-ayat kami di dalam apa? Di dunia ini, ketika disampaikan Al-Qur'an, ada pengajian Al-Qur'an, fanasitaha, engkau belagak lupa. Engkau tinggalkan itu pengajian Al-Qur'an. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah pada hari ini engkau dibiarkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa? Buta. Jadi mempelajari Al-Qur'an itu bukan sunnah, wajib. Kenapa? Karena dia pedoman hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka bagi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diberikan kata Rasulullah SAW apa? Ketika orang diberikan apa oleh Allah kebaikan, maka dia apa? Akan diberikan faqihu fiddin. Pemahaman yang mendalam dalam apa? Dalam agama. Idza aradallahu bi khairin faqahum fiddin. Apabila Allah menginginkan seseorang sebuah apa kebaikan, Allah akan mudahkan baginya untuk memahami agama. Bagaimana bisa memahami agama dengan mudah kalau dia nggak ngaji? Berarti kita apa? Diberikan kemudahan apa? Kita ngaji dan Allah mudahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mereka kata Allah SWT, la yubsirun, tidak bisa melihat. Maksudnya apa sih? Yang nggak bisa melihat kebenaran yang datangnya dari Allah berupa Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah di sini jamaah sekalian, summum bukmun umyun. Sumun. Mereka apa? Sumun. Apa sumum? Mereka tuli. Bukmun. Bisu. Umyun. Buta. Maka nanti di akhirat. Nah tiga ini apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Mata kita, telinga kita, hati kita akan apa? Pertanggungjawaban. Makanya orang yang disebutkan oleh para ulama, kalau orang itu tidak bisa mendengar, udah nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat lagi, dan tidak bisa berpikir juga, maka dia tidak disebut taklif, mukallaf. Kenapa? Karena nggak bisa memahami. Udah dengar nggak bisa, melihat juga nggak bisa. Lalu apa? Hatinya juga nggak bisa apa? Memahami. Kan kenapa? Karena orang ketutup kan dengan apa? Dengan telinga dan apa? Mata. Nah ini jamaah sekalian. Maka kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Maka kita gunakan mata kita untuk baca Al-Quran. Kita gunakan mulut kita, lidah kita untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau mata itu melihat Al-Quran. Kalau telinga kita mendengarkan Al-Quran. Jangan kebanyakan mulut kita tidak membaca apa. Jangan kebanyakan apa. Kalau bahasa kita ngobrolin orang. Gitu. Bacalah Al-Quran, berzikir, bertasbih. Mata juga kita apa? Banyakin untuk apa? Melihat kebaikan-kebaikan. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu sesungguhnya mereka beriman, kemudian kafir. Setelah itu Allah apa? Tutup hati mereka, tutup hati apa? Kunci mati hati mereka, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak bisa memahami dengan kegelapan tersebut.
Nah, dari sini maka kita tidak boleh bermain-main dengan iman. Ada orang kan tadinya beriman, keluar lagi, beriman lagi. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Allah tidak akan terima taubat mereka. Kenapa? Dia sudah memain-mainkan agama, iman. Bahkan disebut apa? Dalam ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Semakin bertambah kekufurannya, lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humul khasir. Mereka adalah orang-orang apa? Yang merugi. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena orang yang mukmin ketika dia jangankan dia belajar Al-Qur'an, dia mendengarkan Al-Qur'an aja dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Mendengarkan. Bukan mendengar saja tapi apa? Mendengarkan itu apa? Lain mendengar, lain mendengarkan. Kalau mendengar itu samia, tapi kalau mendengar istama'ah. Ya. Kalau udah isai. Jadi mendengarkan itu apa? Dapat pahala dan kita mendapat apa? Rahmat dari Allah SWT. Itu baru mendengarkan. Ada usaha mendengarkan gitu. Apalagi kita baca. Allah akan berikan tingkatan tinggi nanti di surga. Ini saja jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran, sehingga kita juga mudah untuk mentadaburkan Al-Quran. Pada akhirnya kita juga mudah untuk mengamalkan ulahan, dan pada akhirnya nanti Al-Quran juga bisa memberikan syafaat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.